Jadi dengan putusan Peggy dibebaskan oleh sidang pra-peradilan, kalau saya melihat ini bisa seperti teori efek domino tadi. Jadi satu kena jatuh semua, kira-kira seperti itu. Jadi ini menarik karena ada beberapa terpidana yang sudah melalui proses PK dan sampai gerasi. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia ini gerasi juga pertama harus minta maaf. Tapi orang biasanya merasakan saya tidak salah, ya udah nggak apa-apa, saya minta maaf, yang penting gerasi gitu. Tapi ya begitu ada kejadian seperti ini, mungkin suatu saat perlu ada perbaikan tentang undang-undang gerasi. Bagaimana gerasi yang sebaiknya dilakukan seperti itu. Jadi harus ada tim sebelum diputuskan gerasi untuk melihat kasus ini secara utuh seperti ini. Oke, sebelum masuk ke aturan itu Pak Ugro, artinya dengan Peggy bebas ini apakah potensinya besar juga untuk 7 terpidana lain bebas atau seperti apa? Sangat kemungkinan besar sekali bisa bebas. Oke. Baik, kita menuju Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, 7 terpidana ini pernah melakukan gerasi. Dalam gerasinya kan menyatakan bersalah. Apakah memungkinkan kembali melakukan peninjauan kembali atau PK? Ya, jadi begini, gerasi itu ampunan. Jadi sebentuk upaya hukum, tapi upaya hukum terhadap eksekutif. Sifat melawan hukumnya tetap ada, gitu loh. Oleh karena itu, kalau kita bicara gerasinya ditolak, berarti sifat melawan hukum ada. Sekarang yang kedua, apakah terhadap ini bisa dilakukan PK? Beda, bisa. Karena PK ini nanti akan meluruskan bahwa ketika ada bukti baru akan menjadikan putusan bebas. Jadi PK itu putusannya tidak menjadi lebih berat, tapi lebih ringan. Oleh karena itu, kalau ini kasus sebagai bentuk penyertaan, berpotensi 7-7-nya lepas semua. Jadi beda, kalau gerasi itu non-hukum, jadi kita minta ampun kepada raja, oh ya ampun, tapi sifat non-hukum tetap ada. Jadi tidak melihat pada sifat perbuatannya. Syukur memang melupa, tapi tidak bisa. Jadi kuncinya, saya ulangi, gerasi tidak menghilangkan sifat melawan hukum. Tapi kalau PK bisa menghilangkan sifat melawan hukumnya. Dengan demikian suatu taktik yang berbeda, segmen yang berbeda antara gerasi dan PK. Oke. Begitu Mas. Oke, jadi pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana kemudian korelasi ya antara Peggy bebas dengan 7 terpidana lainnya berpotensi bebas. Kita bahas lebih lengkap usai jeda. Kami kembali hadir untuk Anda. Oke, kita langsung lanjut menuju ke Prof. Hipnu. Tadi kan Prof. Hipnu menyampaikan ya kalau Peggy bebas, potensi 7 terpidana lainnya ini juga bisa bebas. Tapi korelasi antara Peggy dengan 7 terpidana ini gimana itu, Prof? Ya, jadi begini, kita ulangi lagi. Terhadap PK dan kasasi, PK dan gerasi itu yang wilayah yang berbeda. Kalau kasasi itu bisa membebaskan, tapi kalau gerasi tidak bisa membebaskan. Gerasi itu ampunan pada presiden sebagai kepala negara. Itu kunci satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan 7 tersangka, 7 terdakwa yang sudah ada terpidana. Ini kita objektif, Mbak. Nggak mungkin dari 7 itu bebas semua, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada 1-2, iya. Karena bukti awal yang ditemukan menjadikan bebas. Karena kita lihat, kasus ini adalah kasus penyertaan. Yang tadinya 13 tersangka menjadi 8 tersangka. Korbannya ada yang mati. 2 lagi, jadi nggak mungkin semuanya bebas. Oleh karena itu, dari 7 ini kira-kira yang berpotensi bebas yang apalah ini harus studi kasus. Kita harus uji semuanya, 7 ini. Siapa yang paling bebas? Perannya bagaimana? Disinilah yang saya kira harus diluruskan. Tidak mungkin semua bebas, enggak. Ada yang bebas, iya. Tapi ada yang tadi, iya. Karena pasti dalam penyertaan itu pelakunya masing-masing peran-peran beda. Mungkin di antara yang tidak tahu apa-apa baru bisa. Ada di antara itu baru bisa. Tapi ada yang pelaku benar, ya nggak mungkin upaya hukum dikabulkan. Disinilah saya kira nanti hakim PK akan melihat secara objektif dari keseluruhan meeting of mind dari penyertaan 13 tersangka yang 3 DPO tadi, Mbak. Baik, kita ke Pak Ugro. Pak Ugro, setelah penetapan Peggy sebagai tersangka dinyatakan gugur, langkah apa yang terus harus dilakukan oleh pihak kepolisian baik terhadap Peggy Setiawan maupun terhadap kasus Vina ini? Peggy Setiawan kan putusan sudah inkrah ya dari pra-peradilan, ya segera harus dikeluarkan karena tidak bisa dipaksakan menunggu waktu berjam-jam juga tidak bisa karena itu putusan pengadilan ya kan. Nah, untuk kasus ini sebetulnya
dari awal saya juga bersedih kenapa Polda Jabar dibiarkan sendiri. Seharusnya dari pusat sudah turun tim lengkap untuk melihat apa yang harusnya ditempuh langkah selanjutnya dalam rangka mengatasi Peggy Setiawan yang sudah ditangkap saat itu oleh Polda Jabar. Apakah dilepaskan dulu atau nunggu pra peradilan? Karena ini juga menyangkut institusi seperti itu. Ya, jadi dalam kondisi sekarang ya sebaiknya ada tim lengkap atau mungkin gabungan lengkap, karena dalam masalah penanganan kasus pembunuhan Eki dan Vina ini dari awal sudah melibatkan juga kedokteran forensik. Jadi LKUI juga dilibatkan di sini karena harus melihat secara jelas apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina ini, itu aja. Iya, Pak, tapi sebentar sebelum kita lebih lanjut ngobrol soal itu, tadi pertanyaan saya belum terjawab sama Prof. Hipnu. Kalau memang dari 7 terpidana, 3 terpidana ini berpotensi bebas begitu ya Pak ya, tapi korelasinya antara Peggy dengan 7 terpidana ini dalam konstruksi hukum seperti apa Pak? Analoginya? Ya, jadi gini, dari awal ini sudah banyak ketidaktaatan pada hukum acara pidana atau peraturan-peraturan Kapolri yang ada dan peraturan Kabar Reskrim yang ada, masalah penangkapan dan sebagainya. Jadi alat bukti yang berkaitan dengan pembuktian secara saintifik itu harusnya benar-benar mendukung pada saat proses awal. Sekarang dengan putusan pra peradilan seperti ini, Peggy bebas, ya lepas dari penangkapan dan menentukan tersangka. Nah, kalau yang lain nanti memang alat bukti tidak mendukung, seperti kita lihat barang bukti, misalnya ada samurai dan sebagainya, terus lukanya katanya ada luka di tubuh padahal tidak. Ini kan debat seperti ini kan nggak bagus nih. Ya. Nah ini mungkin harus dibuktikan kembali bahwa barang bukti yang 24 poin itu kira-kira milik siapa dan digunakan untuk apa, oleh siapa gitu pada saat kejadian kalau memang mereka pelakunya. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, potensi bebas semuanya pasti akan bebas. Oh, karena ada persamaan alat bukti yang digunakan untuk penyidikan itu ya berarti ya? Ya kan alat bukti sesuai yang disita dulu kan, udah 24 item itu yang disita oleh penyidik waktu itu. Tapi Anda memang melihat kesalahan prosedur yang dilakukan penetapan Peggy sebagai tersangka dan terhadap 7 terpidana lainnya? Ya sejak awal begini, kalau itu peristiwa dugaan katakanlah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia, atau mungkin diduga seperti Eki dan Vina ini adalah meninggal di TKP. Seharusnya yang membuat laporan tanggal 27 Agustus 2016 adalah petugas atau perwira yang datang pertama ke TKP. Jadi bukan tanggal 31 Agustus dibuat oleh Pak Rudi tadi. Ini ada apa sebenarnya? Itu sudah bagi saya yang pernah diresearch ini kesalahan fatal. Jadi jangan sampai orang yang tidak tahu peristiwa seolah-olah tahu peristiwa. Tapi kalau yang melihat mayat pertama kali di lokasi atau ada yang masih hidup, itu yang harus membuat laporan polisi model A oleh petugas yang datang ke TKP. Itu yang mungkin tidak pernah saya lihat.